Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA ini, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita akan bersama tundukkan kepala untuk kita berdoa, menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, jika Engkau sore hari ini masih memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah serta memuliakan nama-Mu. Sebab kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa, dan tanpa Engkau kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, biarlah lewat ibadah ini sungguh Tuhan, hati kami sangat merindukan Engkau, dan itu sebabnya sebelum kami beribadah, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan menolong ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Di saat kami memuji Tuhan, sampai pun kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami ini Tuhan. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah dan memuji membesarkan nama-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, alat musik yang digunakan, yang memainkan, yang ada kami semua dengan pengurapan daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melakukan pujian dalam buku Psalm nomor 129. Terima kasih Tuhan untuk kurban-Mu. Psalm 129. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kurban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan. Ku diperdamaikan hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari, hari demi hari, ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Khotbah yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu yang memberiku ketekunan dalam penyucian. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan
firman-Mu yang dapat memimpin daku mengerti kehendak-Mu. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku rindukan, hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan dalam kemuliaan kekal nan abadi. Komplet yang ketiga. Terima kasih Tuhan untuk janji perlindungan bagi setiap kehidupan yang mau disucikan. Walau gelap bumi dan langit pun diguncangkan, ku tetap pegang janji-Mu. Kau melindungiku, hari demi hari ku rasakan, hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati, hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Hari demi hari ku rasakan, hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Haleluya. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan dalam kemuliaan kekal nan abadi. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan satu pujian lagi untuk kita menyambut firman Tuhan dalam buku Psalm 177. Biar ku melimpah, biar kau melimpah. 177 dari buku Psalm. Biar kau melimpah. Haleluya. Ku perlu
Kau Tuhan, haleluya. Lebih dari semua yang telah ku dapatkan, banyak telah ku terima, tetap ku dahaga merindukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Biarlah Kau, haleluya, melimpah di dalam hidupku yang membutuhkan. Banyak yang ku terima, masih ku merasa hampa dan haus. Biar Kau limpah di dalamku. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Kau Tuhan, lebih dari semua yang telah ku dapatkan. Haleluya, haleluya. Banyak telah ku terima, tetap ku dahaga, tetap ku dahaga merindukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, sesungguhnya selama ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan dengan berkat-berkat yang menyangkut kebutuhan kami. Namun demikian kami masih perlu Engkau Tuhan merasakan dahaga oleh karena kebutuhan rohani kami belum terpenuhi. Dan itu sebabnya Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, khususnya lewat PA ini Tuhan, biarlah dahaga kami Tuhan, kehausan kami, Engkau memenuhi dengan hadirnya pribadi-Mu lewat firman-Mu, untuk memuaskan kehidupan kami, untuk memberikan jawaban yang pasti atas segala masalah dan persoalan kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau memberikan kepastian kepada kami, untuk sampai kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan itu sebabnya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Dan sungguh Engkau akan bekerja, bahkan menyucikan kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, sampai kehidupan kami ini boleh sama mulia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Namun demikian kami menyadari di saat kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini pun Engkau juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini. Pakai para hamba-hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat Tuhan
dalam pemberitaan firman Allah, sehingga firman ini juga bekerja dalam setiap sidang jemaatmu, dimanapun hamba-hambamu untuk menggembalakan sidangmu. Pun hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahanmu dan belas kasihanmu tetap nyata atas hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh boleh mengerjakan hati kami semua. Demikian pula Tuhan, kami berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Tuhan, Engkau juga tolong, Engkau memberikan kesungguhan hati untuk mereka beribadah kepada-Mu. Pengurapan juga berlaku atas mereka. Dudukkan mereka dengan baik, seperti Maryam yang selalu merindukan perkataan-Mu, Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan selamat sore. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita percaya bahwa kerinduan kita ini ya sampai sewaktu-waktu ini bukan hanya perkataan yang tanpa arti. Kalau seringkali saya mengucapkan bahwa sewaktu-waktu nanti kita bisa menjadi sama mulia seperti Dia mulia, biar ini menjadi suatu kenyataan lewat firman Allah dalam kandang penggembalaan. Lewat penggembalaan firman Allah ini sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan kita untuk sewaktu-waktu kita pulih sepadan, pulih segambar, pulih sama mulia seperti Dia mulia adanya. Itu sebabnya penting untuk supaya kita memperhatikan firman Allah, khususnya dalam PA ini suatu untuk memperdalam lagi. Ya, bukan hanya pengetahuan kita terhadap firman Allah, tetapi memperdalam lagi untuk supaya iman itu akan bertambah. Ya, iman itu akan bertambah dan bertambah, dan iman itu menjadi sempurna ketika firman itu, iman itu menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang harus kita perhatikan. Mari kita akan kembali dalam pembacaan kita dalam Yehezkiel, suatu kelanjutan dari ibadah hari Minggu, pengertian daripada penggembalaan ini, suatu ya, Nazaret itu menunjuk kepada penggembalaan. Kita akan langsung masuk dalam Yehezkiel pasal yang ke-20, ayat yang ke-37. Mari kita akan baca. Mas Edi tolong dibacakan. Ya, nggak usah berdiri, duduk aja. Ya. Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-37. Aku membiarkan kamu lewat. Aku akan membiarkan kamu lewat Dan bawa tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Ya, jadi saya ulangi, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Dari ayat ini, aku sungguh-sungguh kita bisa melihat firman penggembalaan ini nyata. Aku bukan hanya omong kosong yang seringkali perkataan firman penggembalaan ini sudah sangat diremehkan, tidak dianggap lagi, sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang ini. Tapi bagiku, saudaraku, bagi saya, justru firman penggembalaan inilah yang akan justru memberikan untuk kesempatan kepada kita untuk kita masuk dalam kandang itu. Dan di sana ternyata bukan hanya masuk dalam kandang, tetapi juga kehidupan yang ada dalam kandang itu dihitung oleh Tuhan. Ini kita lihat, dari ayat ini kita bisa melihat pentingnya penggembalaan dalam sidang jemaat itu. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak mau digembalakan, apalagi tidak mau tergembala, saudaraku, maka kita tidak akan pernah dihitung. Bagaimana tidak? Ketika gembala itu mau menghitung, domba itu tidak ada. Karena dia apa? Dia tidak berada dalam kandang. Ya, dalam perjanjian baru, saudaraku, di sana juga disebutkan dan disiapkan masih di Yohanes pasal 10 ayat 3 dan 4. Di sana gembala itu memanggil domba-domba menurut namanya.
Ini sama dengan gembala itu menghitung. Ya, lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Dalam perjanjian baru diulangi baca Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, saudaraku, untuk supaya ada persamaan inilah yang disebutkan ayat menerangkan ayat itu, saudaraku, ayat perjanjian lama, ya penggenapan dalam perjanjian baru untuk mempertegas lagi, untuk kita semakin diyakinkan oleh firman Allah ini. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dan keempat. Ya. Untuk dia menjaga membuka pintu. Untuk dia menjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ya. Dan menuntunnya keluar. Kita lihat. Di gembala ini, ya saudara sekalian, dia memanggil namanya dan menuntunnya keluar. Coba seperti apa yang disampaikan dalam perjanjian lama tadi. Dia menghitung. Tapi ketika dia menghitung, dan yang hitung itu tidak ada. Karena tidak ada dalam kandang itu. Sekarang dalam perjanjian baru, ya domba-dombanya mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya tadi. Jadi tidak ada yang terluput satupun. Sehingga kalau 100 domba, satu saja ternyata yang masuk 99. Berarti ada satu domba yang tercecer, yang belum masuk. Kenapa? Ketika dia dihitung, dia tidak ada. Ketika dia dipanggil namanya tidak ada. Ini bahayanya, kalau kita tidak dalam kandang penggembalaan. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat baik, ya. Sebab ada ayat juga untuk mendukung kita, saudaraku, bahwa ketika ya domba yang tidak terhitung itu, dan ketika namanya tidak ada, dipanggil tidak ada, maka ada ayat juga mengatakan, maka dia akan meninggalkan yang 99 dan mencari satu domba yang terhilang atau tercecer, yang namanya tidak ada, yang dihitung juga tidak ada. Inilah kebaikan Tuhan dalam kandang, dalam penggembalaan itu. Itu sebabnya kita berterima kasih kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita dibawa oleh Tuhan, kita digiring oleh kuasa firman penggembalaan ini untuk benar-benar kita masuk dalam kandang, untuk supaya ketika dia menghitung, kita termasuk domba yang dihitung. Ketika kita dipanggil nama kita ada. Ya, puji Tuhan. Ini luar biasa. Tidak sia-sia untuk kita mendengarkan firman Allah ini dalam sistem penggembalaan ini untuk mempersiapkan kehidupan kita. Betul-betul kita digembalakan dan sampai tergembala. Dan keyakinan kita yang kita dalami hari-hari ini bahwa kandang penggembalaan itu, kalau dalam susunan tabernakel itu terkena ruangan suci. Jadi kandang penggembalaan itu dalam tabernakel terkena ruangan suci. Di sana kita akan menemukan 3 macam alat, saudaraku. 3 macam alat. Yang pertama itu adalah pelita emas, saudaraku, kaki dian emas. Yang kedua itu meja roti sajian, saudaraku, yang di atasnya ada korban curahan. Itu sebabnya ya keyakinan kami di gereja kita bahwa setiap kali PA itu harusnya memang harus ada perjamuan suci. Jadi firman pengajaran yang disertakan dengan perjamuan suci itu adalah meja roti sajian. Dan yang ketiga adalah di situ ada mesbah dupa emas, yaitu bicara tentang doa penyembahan yang merupakan suatu proses perobekan daging. Jadi ini kita sangat berbahagia. Dan ketiga macam alat ini, saudaraku,
ya yang punya pengertian rohani yang kita sebutkan ada, untuk sekarang ada ibadah raya, ada ibadah PA, ada ibadah doa penyembahan. Ini semua akan memuncak. Akan memuncak kalau kita tekun dalam kandang penggembalaan itu, saudaraku. Kita tekuni firman penggembalaan. Dalam kandang penggembala ini semua akan memuncak, saudaraku. Ya, memuncak 3 macam benda menjadi isi daripada tabut perjanjian. Menjadi isi tabut perjanjian. Yang pertama adalah meja roti sajian ini akan memuncak. Sewaktu-waktu nanti akan memuncak menjadi buli-buli emas yang berisi mana? Iman atau firman yang permanen, saudara sekalian. Iman atau firman yang permanen. Yang kedua adalah pelita emas ini, saudaraku, nanti sewaktu-waktu juga akan memuncak. Itulah pengharapan, saudaraku, akan memuncak, atau kesucian akan memuncak menjadi tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuahkan buah badang, yang juga ditaruh di dalam tabut perjanjian. Yang ketiga, ada 2 lok batu. Jadi doa penyembahan ini, saudaraku, kasih kita kepada Allah, ya, ini akan memuncak menjadi 2 loh batu, saudaraku. Ya, 2 loh batu yang ini juga menjadi isi di dalam tabut perjanjian, yaitu iman, harap, dan kasih itu. Itulah yang menjadi isi dari gereja sempurna, dari mempelai perempuan Tuhan. Jadi ini keuntungan kita kalau kita ini hidup dalam penggembalaan dan kita betul-betul tergembala. Nah, sekarang di saat kita dalam penggembalaan ini, saudaraku, ini sedikit pengulangan, saudaraku, yang hari Minggu supaya kita tidak menjadi bosan. Ya, kok diulang-ulang terus? Ya, memang begitu. Penyucian seperti itu. Ya, kalau sekarang sih orang karena punya duit, saudaraku, punya mesin cuci, dilempar gitu nyuci sendiri. Kalau zaman-zaman dulu, saudaraku, kita mesti kucek. Orang mengucek pakaian itu bagaimana? Ya, bolak-balik, saudaraku. Kalau nggak gini nggak bersih. Bukan dicelop lalu didenteng begini, saudaraku, langsung dijemur. Ya, kapan mau bersih? Maka harus dikucek, saudaraku. Nah, mesti dikucek begini, saudaraku. Itu masih dilihat, oh masih ada, kucek lagi. Masih ada, kucek lagi. Jadi ulang berulang. Itu sebabnya sering kali saya mengatakan, jangan kita menjadi bosan ketika firman itu diulang dan diulang. Itu tidak akan mendatangkan kerugian kepada kita. Justru semakin diulang, semakin memantapkan kita. Dan kita semakin mengalami penyucian Tuhan. Nah, sehingga kalau demikian, saudaraku, maka sidang jemaat itu akan betul-betul mengalami suatu penyucian dari segala noda dan cacat celah kita, dari apapun juga. Penyucian atas apa? Ya, kalau kita punya karakter yang suka marah, membenci, iri hati, dan semua, nah itu firman Allah mengingatkan, bagikan mengkucek kita sampai bersih, sampai kita tidak membenci, sampai kita bisa mengasihi sesama, sampai kita bisa mengasihi musuh kita. Ini gak mudah. Ini yang bisa mengerjakan ini hanya firman pengajaran, firman penggembalaan, firman pengajaran yang kuat, yang lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun juga, untuk menyucikan kita. Lah, sekarang kalau kita disucikan, yang harus diingat dan kita harus hati-hati, jangan terus kita merasa suci sendiri. Ini yang bahaya. Dari kita, dari kalangan pengajaran ini, kalau karena kita mendengar firman penyucian, lalu kita merasa diri suci sendiri, menganggap orang lain itu bukan siapa-siapa. Tidak seperti itu. Jika penyucian itu kita alami dan kita rasakan, dan kita oleh karena firman penyucian kita diubahkan oleh Tuhan,
maka keubahan itu, penyucian itu akan menghasilkan satu kesaksian yang hidup. Bukan katanya orang, tapi karena pribadi kita boleh mengalami kuasa penyucian itu. Apakah berhenti cukup disucikan? Jangan. Kalau kita cukup hanya disucikan, saudaraku, maka ada kemungkinan, ada peluang untuk kita merasa diri suci sendiri. Orang lain salah semua. Kalau nggak sama seperti saya, salah itu. Bukan seperti itu. Maka Tuhan ajarkan lewat firman penggembalaan ini. Seperti hari Minggu. Kalau kita sudah mengalami penyucian dalam kandang penggembalaan ini, saudara, biar sungguh-sungguh kita gunakan penyucian yang dari Tuhan itu untuk kita dijadikan senjata-senjata kebenaran. Apa itu senjata kebenaran itu? Yaitu pelayan. Senjata itu kan alat, alat untuk membidik. Dia hanya senjata, alat. Alat itu siapa? Itulah pelayan-pelayan. Disebutkan ayat, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini menjadi senjata-senjata kebenaran. Siapa dia? Kehidupan-kehidupan yang sudah mengalami penyucian dalam firman Allah. Maka hasilnya adalah dari penyucian itu, kita gunakan kehidupan kita ini menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi alat-alat kebenaran, menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Dia yang besar. Bukan perbuatan pendeta, bukan perbuatan manusia, untuk mengabarkan, menyaksikan, memberitakan pekerjaan yang besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita kabarkan, kita saksikan. Loh, om saya nggak bisa bersaksi. Ya, bersaksi itu kan nggak harus berkata-kata. Yang paling kita bisa lakukan bersaksi itu, mungkin kita tidak fasih lidah, ya. Tapi kalau fasih lidah juga jangan disalahgunakan ini. Fasih lidah untuk hal-hal yang tidak baik, jangan. Kita kalau Tuhan kasihkan ya fasih lidah, ya kita terima kasih. Tapi kita gunakan untuk kita bersaksi. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa bersaksi, nggak ada kemampuan untuk, tidak keberanian? Paling sedikit penyucian firman Allah yang mengubahkan kehidupan kita itu, kita buktikan lihat perilaku kita, perbuatan kita sehari-hari. Cukup. Itu cukup menjadi kesaksian. Seperti halnya kalau kita ini sebagai seorang suami, ya nggak usah jauh lah, nggak usah kita bersaksi ke orang lain, saudaraku. Ya nggak usah kita tunjukkan perilaku kita, keubahan kita, ya kepada istri dan anak-anak dan keluarga kita. Cukup. Dari Yerusalem, nanti baru ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nggak usah jauh-jauh. Ini pergumulan saya. Ini juga pergumulan kita, para suami. Mungkin istri juga begitu. Atau anak-anak juga demikian. Keubahan hidup ini, ya, keubahan hati ini, saudaraku, ini akan terpancar dari perbuatan kita. Kalau hatinya baik, maka akan menghasilkan perbuatan yang baik. Tapi kalau hatinya jahat, maka apapun yang keluar dari mulut ini jahat semata-mata. Merancangkan yang jahat semata-mata. Puji Tuhan, itu sebabnya, saudaraku, kalau Tuhan itu sudah menyucikan kehidupan kita, karena kita sudah dihitung oleh Tuhan, berada dalam kandang penggembalaan, biar kita gunakan untuk bisa melayani Tuhan. Menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini penting buat kita. Ini yang pertama. Jadi hasil dari penggembalaan itu, kalau kita tergembala itu adalah kita disucikan atau kita diubahkan oleh Tuhan untuk kita bisa melayani Tuhan.
untuk melayani Tuhan. Tuhan T besar. Bukan Tuhan yang kecil. Bukan. Jangan kita menuhankan diri kita sendiri. Tapi betul-betul kita melayani Tuhan yang besar. Yang sudah membenarkan kita. Yang sudah memerdekakan kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, bukan hanya kita disucikan atau melayani. Pengertian dari dihitung itu, saudaraku, atau digembalakan itu tujuannya untuk supaya kita dihitung, artinya kita mendapatkan satu perhatian Tuhan. Jadi dihitung itu bukti perhatian Tuhan terhadap kita. Bukan Tuhan untuk mencari sesuatu, mencari salahnya kita, tidak. Tuhan itu tidak pernah bermaksud buruk. Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Tidak. Dia menghitung, dia memanggil itu. Artinya, itu merupakan satu perhatian Tuhan terhadap kita. Kadang kalau kita diperhatikan Tuhan, kita tidak mengerti. Ya, tidak mengerti. Tapi kalau kita tidak diperhatikan, kita juga ngambek. Ngambeknya apa? Nggak mau ibadah, malas melayani, serba repot. Tapi yang benar sesungguhnya, dia menghitung itu artinya dia sedang memperhatikan kehidupan kita. Memperhatikan kehidupan kita. Coba kita akan baca. Justru kapan? Ketika seperti masa resesi, masa susah, sulit sekarang ini. Yang kita dilanda kekhawatiran, ketakutan di hari-hari ini. Semua di hari-hari, siapa yang nggak takut dengan keadaan ini? Setiap hari yang kita dengar, orang sakit, orang mati oleh karena ini, itu. Macam-macam, saudaraku. Menakutkan buat kita. Tapi apa kata firman Tuhan? Dan saya ingin tunjukkan betapa Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan kita. Ya, kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10, ya. Kita sabar untuk kita bisa menemukan, saudaraku, ya. Matius pasal yang ke-10. Saya senang untuk membaca mulai ayat 28. Ya. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Nah, ini coba kita renungkan baik-baik. Di hari-hari ini, saudaraku, maka kematian itu menjadi ancaman. Karena adanya pandemi yang sekarang ini. Dikit-dikit corona. Dikit-dikit corona. Orang mati corona. Semua macam-macam. Ini yang terjadi. Selalu berita itu selalu menakutkan, mengkhawatirkan kita. Tapi kita lihat Tuhan yang berkata. Tapi seringkali kita nggak percaya. Ini persoalan. Ketika Tuhan mengatakan jangan takut, tapi justru kita terlalu berlebihan ketakutan itu. Sampai kita tidak bisa bergerak, nggak bisa beraktivitas. Sampai ibadahmu takut, saudaraku. Ini ngeri buat kita. Tapi, ayo coba dibacakan Mas Edi. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Nah, jangan takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Mereka itu siapa? Mereka itu bisa penyakit itu. Bisa siapa saja. Tapi Tuhan yang bilang, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ini sebetulnya perkataan Tuhan ini merupakan satu jaminan. Kalau kita meyakini. Kalaupun kita mati, saudaraku, itu bukan karena siapa yang bisa membunuh tubuh. Kita mati oleh karena apapun juga. Bukan karena mereka itu. Bagi kita orang percaya. Kalau toh kita diizinkan mati. Oleh karena Tuhan yang menghendaki untuk kita mati. Kenapa? Sebab dia juga bertanggung jawab. Kalau dia katakan, jangan takut, itu artinya, kalaupun kamu mati, aku bertanggung jawab untuk membangkitkan kamu. Ada ayatnya kok itu.
Apa itu, saudaraku? Dia sanggup. Kalau toh kita secara fisik harus mengalami proses kematian itu, maka kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan itu sanggup untuk membangkitkan kita kembali. Kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Diulangi, Mas. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi dia tidak berkuasa membunuh jiwa. Sebab itu miliknya Tuhan. Nyawa kita, jiwa kita itu ada dalam tangan Tuhan. Dia yang berhak memiliki kita. Tubuh bisa sakit, tubuh bisa mati. Tapi roh itu adalah kuasa Tuhan yang mempunyai. Terus, Mas. Takutlah terutama kepada Dia. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, kalau kita mau takut, takutlah kepada Dia yang bukan hanya Dia bisa membinasakan jiwa, tapi juga tubuh untuk masuk ke neraka. Jadi yang berkuasa berhak untuk membawa kita ke surga atau ke neraka hanya Tuhan. Bagi kehidupan kita, ketika kita masih hidup, ini hidup dalam kebenaran. Apalagi kita menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi pelayan-pelayan kebenaran di alat-alatnya Tuhan dalam hal apapun juga. Maka Tuhan berkuasa untuk membawa kita kepada surga. Tapi sebaliknya, kalau kehidupan berbuat jahat semata-mata, melakukan berbuat jahat semata-mata, Dia juga berkuasa untuk melemparkan kita, membawa kita masuk dalam neraka. Sebab Dia Allah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Terus, Mas. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Ya, bukankah? Jadi Tuhan itu menggambarkannya begitu rupanya. Burung pipit sempret itu loh. Mana umpret itu, saudara? Tahu mana umpret, saudara? Kalau orang kota mungkin mana umpret dia. Burung pipit yang dijual 2 ekor seduit. Terus, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi, ya, di luar kehendak Bapamu. Kita lihat betapa Tuhan itu terhadap kita. Jadi dihitung itu artinya diperhatikan. Perhatian Tuhan itu sejauh ini Tuhan gambarkan jelentrehke buat kita. Supaya kita ini kedong gitu. Bisa mengerti dengan gamblang begitu. Burung pipit dijual 2 ekor seduit. Itu kan harga sangat murah. Murah. Tapi Tuhan mengatakan, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi, di luar kehendak Bapakku. Jadi kematian ini adalah kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita untuk memikirkan ini sampai stres. Ya saya kan juga pernah mengalami hal begini. Nanti nek mati piye gitu. Ini dalam kegalauan, dalam ketakutan ini. Tapi Tuhan itu baik. Mati dan hidup kita ini Tuhan yang empunya. Sebab kita ini yang memiliki Tuhan. Kenapa? Saya sering mengatakan, kita ini kan sudah ditebus. Kita kan barang rongsokan, barang gadean. Kalau di gadean, masuk gadean itu kalau ada orang menebus, itu kan yang menjadi yang punya hak, yang memiliki barang itu kan yang menebus. Sama dengan kehidupan kita. Hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Artinya sudah bukan lagi menjadi miliknya kita. Sudah menjadi miliknya Tuhan. Ya serah lah yang punya hak, punya milik. Makanya lebih baik Tuhan, hidupku ini milikmu, terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Apa yang baik buat Tuhan, itulah baik buatku. Di saat semacam itu, saya mengalami hal ini. Saya mengucapkan ini kepada Tuhan. Dan di saat semacam itu, baru saya bisa lega, bisa berserah.
bisa tidur nyenyak sampai sekarang ini. Ini kegalauan ini. Padahal Tuhan itu mengatakan seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Jadi hidup kita ini bukan tergantung dari situasi dan kondisi atau keadaan karena ini ada pandemi, tidak. Hidup kita tetap kita meyakini tergantung dari Tuhan. Bukan berarti kita juga meremehkan apa yang terjadi ini, tetapi kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya, kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-30. Dan kamu. Nah ini, dan kamu, siapa kamu ini? Saat itu murid-murid 100. Nah sekarang kita, sidang jemaat ini. Dan sidang jemaat dan kamu, kita ini, terus ulangi. Dan kamu, ya, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, terima kasih. Dan kamu, ini, saya membaca ini, betapa Tuhan itu perhatian terhadap kita. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Saya mau tanya kepada kita, apa pernah saudara menghitung berapa banyaknya rambut? Tidak ada. Biar saya ini rambut sudah mulai habis, tapi saya tidak, tetap sekalipun kurang banyak, tidak pernah saya juga menghitung rambut. Tapi bagaimana perhatian Tuhan itu terhadap sidang jemaatnya, yang ada biji matanya Tuhan, yang ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal itu. Dia mengatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, tidak luput dari perhatian Tuhan. Tapi percaya ora, itu persoalannya. Kita percaya enggak dengan kalimat ini? Kalau kita yakin perkataan ini, kita amankan perkataan ini, kita meyakini Tuhan itu tidak pernah menipu kita, tidak pernah berbohong kepada kita. Sehelai rambut pun ya akan dihitung semua. Artinya apa? Artinya kita mendapatkan perhatian khusus. Kita dipelihara langsung oleh Tuhan. Sekalipun mungkin kita kecil, tidak berdaya, lemah, kecil, hanya seperti sehelai rambut sekalipun, yang orang mengabaikan itu. Tapi yang harus kita ingat, kita ini dalam perhatian Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dari ujung rambut kita sampai telapak kaki, semua dalam pengawasan Tuhan. Jadi kalau kita yakin betul kehidupan yang digembalakan, kehidupan yang diubah, dibaharui oleh Tuhan, sesungguhnya kalau kita mau jujur, tidak perlu ada yang perlu kita risaukan tentang hidup kita. Sebab kita dalam pengawasan Tuhan. Saudara sekalian, ya, kita dihitung oleh Tuhan. Ya, dihitung oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mata Tuhan itu tertuju kepada kehidupan-kehidupan yang benar, yang takut akan Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita harus bersyukur loh, harus berterima kasih. Lewat pengajaran ini, lewat firman penggembalaan kita betul-betul kita dipersiapkan oleh Tuhan. Besok jika Tuhan izinkan, kita akan belajar. Yang ketiga yaitu kita diubahkan. Jadi hasil dari kehidupan yang digembalakan itu satu. Kita akan diubahkan oleh Tuhan. Sampai menjadi sama mulia dengan Tuhan sendiri. Raja Daud suatu
ketika dia masih belum raja, rajanya waktu itu Saul. Ya, dia mengatakan ya lewat 1 Samuel pasal 20 ayat yang ketiga. Ya, hanya 1 langkah saja jaraknya dengan maut. Ketika dia diburu, dikejar-kejar oleh Saul. Oleh karena Saul ini iri hati, benci kepada Daud. Padahal Daud ini kan mantune, saudara. Ya, salah satu anaknya yang namanya Mikal itu, ya, istrinya Daud, saudara. Tapi hanya karena Daud ini, ya, dia berhasil bisa mengalahkan Goliat, saudara. Dan ada nyanyian, Saul dia ya membunuh orang beribu-ribu, tapi Daud ini berlaksa-laksa. Hanya perkataan itu yang membuat sebel hati Saul, sehingga menimbulkan kebencian. Sewaktu-waktu dia banyak yang dilakukan oleh Saul untuk menghabisi Daud ini. Maka Daud dia mengatakan, hanya 1 langkah sama dengan 1 denyut jantung itu dengan maut. Itulah perhatian Tuhan. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat cerita itu, juga banyak kesempatan untuk Daud ini bisa membunuh Saul. Tapi Daud dia tidak ada niat untuk membunuh, sekalipun ada kesempatan. Kenapa? Sebab hatinya Daud ini, yang dia ingat bahwa dia, Saul ini raja yang diurapi oleh Tuhan. Sekalipun dia menganiaya dia, mengejar dia untuk membunuh, tapi dari pihak Daud tidak ingin untuk membunuh, sekalipun ada kesempatan. Tapi Tuhan itu baik. Dia dalam ancaman suatu, tapi Tuhan selalu meloloskan dan selalu meloloskan. Kenapa? Bukan Daud itu gagah dan kuat, suatu, tapi karena Tuhan yang selalu memberikan perhatian khusus kepada Daud. Coba dibaca ini. 1 Samuel pasal yang ke-20. 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang ke-3. Ya. Tetapi Daud menjawab, Ya. katanya, ayahmu tahu benar. Ayahmu tahu benar. Dia ini berdialog dengan Yonatan. Yonatan anaknya Saul, saudara, ya. Ya, ayahmu tahu benar. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Nah, jadi ini juga ada suatu hubungan batin. Di satu sisi, ya, anaknya itu jadi istrinya Daud. Di sisi yang lain juga, Yonatan yang juga anak Saul sangat bersahabat dengan Daud. Tapi di sisi yang berbeda, justru Saul ini sangat membenci Daud. Terus. Sebab itu pikirnya. Ya, sebab itu pikirnya. Tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Ya. Nanti ia bersusah hati. Ya, jadi ini juga luar biasa. Bisa dia menyimpan rahasia, padahal dia terancam nyawanya oleh bapaknya. Ya, bukan hanya itu. Gara-gara ini dipisahkannya Mikal itu dengan Daud. Lalu Mikal dikasihkan orang lain. Coba bayangkan itu. Kok ada moroto kayak gitu, Saya heran. Ya, ada heran, ini contoh yang tidak baik, tapi jangan dicontoh. Ya, kalau Tuhan izin kita menjadi mertua atau orang tua, janganlah bersikap seperti Saul ini. Hanya ingin membunuh hanya karena dia itu nggak senang hati. Kalah pamor begitu kira-kira. Nggak usah lah. Semua itu ada waktunya, ada saatnya, saudara sekalian. Ya, ini pelajaran yang tidak perlu ditiru, tetapi ini menjadi pelajaran buat kita. Jika Tuhan izinkan kita menjadi orang tua, sewaktu-waktu kita juga punya anak mantu, janganlah kita bersikap seperti itu. Ya, janganlah bersikap seperti itu. Jadilah orang tua atau mertua yang benar, yang adil. Jangan seperti Saul ini. Sudah tahu anak ini tresno sama bojone, sama Daud. Lalu anak yang lain itu juga
begitu saling menyayangi dengan Daud. Kok tega-teganya ada orang tua model kayak begini ini, saudara. Ini kehidupan yang tidak tergembala ya begini ini. Tidak mengalami penyucian, saudara. Kalau Saul disucikan oleh firman, tidak mungkin dia melakukan itu. Pasti dia akan mengampuni dan mengasihi sekalipun mungkin dia itu ada kurang, ada salah. Demikian juga kita. Sekalipun anak kita, mantu kita, atau siapa ada kurang itu benar. Tapi pasti dia akan mudah untuk mengampuni. Tidak untuk membenci sampai ingin menghilangkan nyawa. Terus, Mas. Namun, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu, ya, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Nah, kita lihat, saudara. Dia menyadari, Daud menyadari, hidupnya itu hanya langkah, ya. Satu langkah itu sama dengan satu denyut jantung saja. Ya, jaraknya antara aku dan maut. Artinya sudah dekat dengan kematian itu. Tetapi Tuhan itu begitu baik. Dia selalu menghitung, dia selalu memperhatikan secara khusus kepada kehidupan-kehidupan yang benar, kepada kehidupan yang takut kepada Tuhan. Daud ini. Tetapi selalu Tuhan memberikan pembelaan. Pada akhirnya Tuhan juga yang membalas atas kejahatan Saul ini. Tuhan sendiri yang berkehendak. Dan Daud akhirnya dia dari kehidupan yang dikuyo-kuyo, ya, tidak mendapatkan perhatian sebagai anak mantu, saudara. Sebagai panglima perang saat itu, saudara. Bisa mengalahkan Goliat, saudara. Ya, padahal ini potensi. Harusnya tidak demikian, saudara. Ini pelajaran buat kita. Tapi orang yang takut kepada Tuhan itu dibela oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Dia juga melindungi kita. Itu sebabnya maka kita kembali diingatkan oleh peristiwa baik dalam Injil Matius pasal 10 maupun kisah Daud ini, untuk supaya kita tidak ada alasan untuk kita tidak setia dan taat kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan firman Tuhan. Kan ini situasinya kayak gini, Om. Iya, situasi bisa. Ini bukan hanya seperti ini, nanti lebih dahsyat lagi yang akan terjadi. Ini belum, saudara. Mungkin ini dianggap remeh, dianggap bukan sesuatu. Tetapi ini harus menjadi satu peringatan kepada kita. Bahwa dalam situasi dan keadaan apapun juga, kalau kita selalu berbuat baik, punya hati yang baik seperti Daud ini, maka semuanya itu ada waktunya Tuhan. Dibela oleh Tuhan. Saudara, Tuhan tidak membiarkan kehidupan ini. Ya, puji Tuhan. Dalam perjanjian baru, saudara, maka Tuhan juga mengingatkan kita kembali betapa perhatian Tuhan dan pembelaan Tuhan itu kepada salah satu jemaat di Asia Kecil. Jemaat itu bagian sehelai rambut kecil, tidak berdaya, ringkih, tidak kuat. Tapi karena rambut itu tetap melekat pada kepala, melekat pada kulit, ya, maka tetap saja masuk dalam perhatian Tuhan. Ya, tidak sehelai pun yang tidak dihitung. Artinya semua rambut yang ada di kepala ini dihitung, diperhatikan oleh Tuhan. Mungkin kehidupan kita lelah, lemah, tidak berdaya. Hanya sehelai rambut yang tidak berdaya. Yang mungkin orang, cuma sehelai rambut kan masih banyak rambut.
Orang mungkin tidak menganggap kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa kita ini. Nggak persoalan, nggak apa-apa. Apakah kalau kita sudah mendapat perhatian dari manusia lalu kita menjadi luar biasa? Nggak juga. Ya. Tetapi kalau saja sekalipun sehelai rambut itu kecil, yang orang tidak menganggap sesuatu, tapi kalau sehelai rambut itu tetap melekat pada kulit kepala ini, tetap dihitung oleh Tuhan, tetap mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Ya bahkan, saudara sekalian, ketika di masa sulit seperti yang sekarang kita hadapi ini, perlindungan Tuhan dan pembelaan Tuhan itu justru akan semakin nyata. Justru itu juga kita boleh mengakui di hadapan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, pasti kita pun juga mengalami yang sama dengan dunia ini. Tapi jemaat Philadelphia ini, jemaat Philadelphia ini mendapatkan pembelaan, tapi juga perlindungan Tuhan. Ketika dia tidak dianggap sesuatu, sekalipun dia kecil, tapi dia tahu apa yang dia lakukan, harus dia lakukan. Dia tetap setia, dia tidak menyangkal, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa. Dia melakukan tanggung jawabnya, apa yang harus dia lakukan. Coba kita belajar di jemaat ini. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan membaca. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ayat yang ke-8 lebih dulu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Ya. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Coba kita lihat, kalau dari ayat ini kita bisa melihat, saudara. Mungkin juga awalnya jemaat ini juga mengalami kesulitan-kesulitan. Ya. Sama dengan kita di hari-hari ini, kita semua mengalami banyak kesulitan. Dan tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang apa yang kita makan, kita pakai, kita minum. Banyak kesulitan-kesulitan. Ya, dunia usaha juga semakin merosot, lemah, tidak berdaya. Ya, bagaikan pintu itu tertutup. Tidak ada yang bisa diharap. Inilah keadaan kita di hari-hari ini, mau mengharapkan siapa? Ya, di saat semacam ini. Tapi Tuhan itu sekali lagi saya mengatakan tidak pernah menipu kita. Dia banyak cara untuk bisa menolong kita. Buktinya, ketika banyak pintu tertutup, saudara sekalian, maka sidang jemaat Philadelphia ini justru mengalami pembukaan pintu. Ada rezeki yang tersendiri yang Tuhan juga sudah siapkan, sediakan untuk Philadelphia ini. Tapi rahasianya apa? Ini kita kan senang, ada pembukaan pintu. Tapi tunggu dulu. Orang yang macam apa yang mengalami pembukaan pintu ini? Saudara sekalian, orang yang macam apa? Jemaat macam apa? Teruskan, Mas. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan tidak seberapa, kecil, lemah, tidak berbagaikan sehelai rambut itu yang tidak berdaya. Terus. Namun engkau menuruti firmanku. Ya. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini rahasianya.
ketika dalam kesulitan-kesulitan semacam sekarang ini yang dialami oleh dunia, juga mungkin kita di antara kita. Tetapi jemaat Philadelphia selalu merindukan firman Allah. Bagi kita, kalau merindukan firman penggembalaan yang bisa mampu untuk menggembalakan kita, harapan satu-satunya untuk kita, yaitu kalau kita bisa setia. Saudara sekalian, namun engkau menuruti firmanku besar ini. Bukan firmannya Thomas. Ya saya nggak punya firman, yang punya firman Tuhan. Firmanku ku besar. Sekalipun ini yang saya menyampaikan, saya hanya alat, hanya senjata saja untuk bisa memuntahkan amunisi itu. Saudara sekalian, tapi firmanku, ya, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Sekalipun dia harus menghadapi kesulitan seperti apa yang kita alami sekarang ini, dia tetap melakukan firman Allah. Tetap merindukan ibadah, tetap merindukan pelayanan. Dan dia tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan itu, sehingga dia harus menyangkal Tuhan, harus tinggalkan Tuhan. Haleluya. Ini menguatkan untuk diriku sendiri. Dan ini juga menguatkan kepada kita sidang jemaat Tuhan. Ketika krisis ini terjadi, bukan membuat kita ciut nyali, bukan kita membuat kita putus asa, tapi justru kita membuktikan untuk kita bisa melakukan firman Allah. Melakukan firman Allah, bukti bahwa kita tidak menyangkal namanya. Hasilnya apa? Kehidupan yang semacam ini. Ayat yang ke-10, Mas. Karena engkau menuruti firmanku. Karena engkau menuruti firman. Yang ngomong ini siapa? Tuhan. Jadi ini merupakan pengakuan dari Tuhan untuk jemaat Philadelphia. Nah ini juga jemaat ini mau mempengaruhi apa? Kalau di dunia ini, apa yang digunakan untuk bisa nyogok Tuhan, kan gitu. Menyogok penguasa atau bagaimana? Wong kenyataannya Tuhan bilang, kekuatanmu tidak seberapa, hanya sehelai rambut, nggak berdaya. Ya Tuhan memang nggak bisa disogok dengan cara-cara yang tidak benar. Tuhan iya dan amin. Dia bisa menunjukkan kekurangan, tapi juga dia bisa mengakui keberhasilan. Tapi dia untuk Philadelphia ini, dia mengakui kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau menuruti firmanku dan tidak menyangka namamu. Maka ayat yang ke-10 ini Tuhan mengatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, terus maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Lah sekarang tergantung kita. Yang kita hadapi ini kita terima sebagai ujian atau pencobaan. Tapi ayat mengatakan Tuhan itu tidak pernah mencobai. Tidak pernah tercobai atau mencobai. Tetapi kalau toh sekarang harus kita hadapi ini, biar kita terima itu sebagai ujian. Untuk kita bisa lulus. Kalau kita terima itu sebagai pencobaan, ya kita nggak ada harapan. Karena Tuhan nggak pernah mencobai. Kenapa pencobaan terjadi? Karena hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan yang dibuai itu menghasilkan pencobaan. Tetapi kalau keadaan ini kita sebagai orang percaya, kita terima sebagai suatu ujian, yang sedang menimpa dunia ini sekarang, ya menurut data 215 negara yang mengalami pandemi ini. Katanya begitu. Oke. Ini dikatakan ya atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pencobaan akan menimpa seluruh dunia.
yang mungkin juga kita sedang hadapi ini. Nah, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang dihitung oleh Tuhan, yang diperhatikan Tuhan, saudara sekalian, apakah kita juga punya pandangan seperti dunia ini? Tapi sebaliknya, kalau kita terima ini sebagai satu ujian, sehingga kita tidak menyangka dan itu merupakan bukti kesetiaan kita untuk menuruti firman-Nya, maka Tuhan juga kepada kita, Dia bertindak kepada kita dengan cara untuk memberikan perlindungan. Ada pencobaan, ada rintangan, ada halangan, ada kesulitan. Ya, kata melindungi ini bukan berarti kita tidak mengalami. Kita bisa mengalami, tapi kita terselamatkan oleh perlindungan itu. Sering saya gambarkan ketika bagaimana Israel itu sudah mengalami jalan buntu, kiri kanan padang pasir, belakang padang pasir, depan itu laut. Tapi keajaiban itu Tuhan terjadi. Tiang awan itu yang tadinya dia menaungi mereka, dia berubah menjadi benteng yang kuat untuk membuat tentara Mesir tidak bisa melihat. Sampai Israel bisa menyeberang laut kosong. Itulah perlindungan. Ada sesuatu hal yang membuat kita bisa takut ragu. Tapi perhatian Tuhan, perlindungan Tuhan, kita tetap menjadi kehidupan yang dihitung oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dan kita diselamatkan oleh Tuhan, dilindungi dari pencobaan yang mencobai seluruh bumi ini. Jadi biar ini betul-betul firman Allah ini membuat kita bergairah, membuat kita tetap semangat dan keadaan situasi apapun juga. Ayo mulai dari diri kita. Nanti kita yang mendengar, kita bisa saksikan kepada siapa lewat sikap kehidupan kita, bahwa kita lah orang-orang yang memang layak untuk dihitung, layak untuk diperhatikan oleh Tuhan. Nanti selanjutnya, saudaraku, nggak tahu minggu atau kapan saya menyampaikan, bukan hanya dihitung. Nanti jika Tuhan izinkan paling nggak minggu saya harus menyampaikan itu. Ya, bukan hanya dihitung, tapi kita juga dihimpunkan oleh Tuhan. Lebih dari itu, kita juga dipangku oleh gembala. Bukan hanya itu, kita dituntun untuk dibawa kepada penggembalaan yang terakhir dengan satu gembala. Di sana air mata tidak ada lagi. Nanti hari Minggu jika Tuhan izinkan, besok saya akan melanjutkan yang ketiga ini, saudaraku. Dihitung itu sampai kita diubahkan yang ketiga jika Tuhan besok hari Kamis kita dan ibadah doa kita sampaikan. Tapi kita akan melihat betapa sekali lagi perhatian Tuhan itu terhadap kehidupan-kehidupan yang ada dalam kandang penggembalaan, yang ada digembalakan sampai tergembala, disucikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah dihitung, itu artinya kita betul-betul mata Tuhan itu tertuju kepada kehidupan kita. Sampai seperti apa yang terjadi pada jemaat Philadelphia ini. Ayolah, situasi yang semacam ini semua orang juga mengalami, tapi tergantung kita menyikapi. Tetapi kalau kita bisa melihat dalam Injil Matius pasal 10 tadi, ayat 8 sampai 30, dan diteruskan bagaimana Daud dia dalam ancaman yang begitu hebat dari moro tuonya, dan apa yang dialami jemaat ini. Orang yang benar, orang yang menuruti firman Allah itu, betul-betul Alkitab membuktikan ada pembelaan Tuhan secara khusus.
Yang penting kalau kita sudah yakin kita dalam perlindungan dan pembelaan Tuhan, yang penting jangan membuat ini menjadi sombong buat kita. Justru pembelaan dan perlindungan Tuhan itu justru kita gunakan untuk kita lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, dari hidup kita ini di hari-hari ini, betul-betul kehidupan yang hanya kita bisa berharap kepada Tuhan. Situasi yang semacam ini kita mau berharap kepada siapa? Dengan uang kita sewaktu-waktu habis. Dengan harta kita, ya sewaktu-waktu habis juga. Berharap kepada orang tua, ya kalau orang tua masih ya diberikan kesehatan dan tetap diberikan kejayaan, ya paling tepat buat kita di masa-masa yang sulit ini adalah bagaimana yang terpenting, mata Tuhan itu tetap tertuju kepada kita. Dengan kata lain, kita tunjukkan kesetiaan kita, rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan lewat sikap ibadah-ibadah, pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, khusus di GKGM, keluarga besar di Dorejo, keluarga besar Udiono, dan cabang-cabang yang lain. Ayo perhatikan ini. Kita nggak bisa mau menangis kepada siapa. Kepada saudara juga susah. Kepada orang tua, memang orang tua itu juga nggak susah juga. Sama, kita semua mengalami kesusahan. Ayo kita datang kepada Tuhan, sambil menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian, saudara sekalian. Satu 171 dari buku Psalm, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku, haleluya, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, betapa hatiku, haleluya, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, haleluya, Kau memilikiku, Kau memilikiku, Dia yang memiliki kita, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku bawa padamu, miliki harta kekayaan yang cukup
bagaikan bejana berguna bagimu. Kur, hanya ini Tuhan permohonanku. Biar ini menjadi permohonan kita. Kita bisa menggunakan waktu, untuk bisa memberikan hidup kita sepenuh kepada Tuhan, bagaikan bejana. Haleluya. Berguna bagimu. Sekali lagi Kur, dengan perlahan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Mas Edi akan berdoa syukur. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ya, untuk kebesaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa kami ini Tuhan? Haleluya. Sehingga Engkau memberikan firman-Mu. Haleluya. Kami hanya sehelai rambut Tuhan yang tidak ada artinya Tuhan. Tapi Engkau memperhatikan kami Tuhan. Amin, amin. Dengan firman-Mu yang begitu besar. Haleluya. Ya Rabaya Sangkir Rabaya Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau akan menolong kami Tuhan. Haleluya. Kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami terhilang, haleluya. Kau mencari kami Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kau menghitung setiap pribadi kami. Haleluya. Boleh masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Pembukaan firman-Mu. Terima kasih. Untuk kebesaran firman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kami bawa kehadirat. Haleluya. Bawa ke mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebesaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pembukaan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami Terima berdoa kasih, juga buat Bapak Pendeta Thomas. Ya Tuhan, kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memakai menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai Tuhan lebih Haleluya. hari lebih heran Haleluya. dalam kehidupannya Tuhan. Haleluya. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan kasih, Tuhan. Tuhan. Kami Terima berdoa kasih. juga buat keluarganya. Ya Tuhan. Haleluya. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Menolong dengan firman-Mu. Terima kasih. Kuat kuasa-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur untuk Terima kasih Tuhan. sore hari ini Tuhan. Kami Haleluya. boleh menerima firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya. yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini juga menjadi kerinduan kita semua. Ya, untuk PA selanjutnya, saudaraku. Ya, saya akan mengadakan perjamuan suci. Kita kembali ya mengadakan perjamuan suci, sekalipun ya di saat dalam rekaman ini hanya beberapa orang. Tapi mau tidak mau, sebab ini tidak mungkin pengajaran firman Allah ini dipisahkan dengan perjamuan suci. Ya, meja roti sajian itu selalu ada korban curahannya. Untuk itu, bagi saudara yang mengikuti ya dalam siaran tunda ini, untuk PA selanjutnya, saudaraku, nanti di tempat rekaman ini, saudaraku, akan kita juga laksanakan dengan perjamuan suci. Bagi saudara nanti yang akan mengikuti ya siaran tunda ini, jam berapapun saudara bisa pasang ya,
jika saudara merindu untuk berjaman suci, saudara juga bisa mengikuti di rumah masing-masing yang menyiapkan roti atau hosti, atau anggur atau buah yang bisa diperas dengan cara apapun juga. Ya sudah, kita yakinilah bahwa itu ada darahnya Tuhan, bukan apa yang nampak, tapi niat kita ini kepada Tuhan, supaya korbannya Kristus, tubuh dan darahnya itu selalu menyatu dalam kehidupan kita, ya. Tetapi ini pun bukan merupakan suatu paksaan. Saya ingin mengajak kepada kita yang merindukan ini, jadi perlu diingat, setiap PA nanti kita akan adakan berjaman suci. Sekalipun saya di tempat ini hanya beberapa orang, saya pemain musik, ada beberapa mungkin yang mau mengikuti, ya kita bisa ikuti. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, lewat doa-doa kita sisipkan saudara-saudara satu dengan yang lain. Seperti apa yang saya juga selalu lakukan adalah selalu menghitung, selalu menyebut nama satu persatu. Untung aja masih bisa dijangkau berapa orang, ya. Kita mesti, selama kita mampu, saya gunakan untuk menyebut, untuk memanggil, menghitung, artinya memberikan perhatian kepada jemaat-jemaat satu persatu atau keluarga per keluarga, ya. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Juga tetap jaga kesehatan, tetap beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Usahakan kita juga selalu menggunakan masker untuk menyelamatkan diri kita juga orang lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita sekali lagi akan tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, firman sudah kami terima, doa sudah dinaikkan, dan sekarang Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah, Tuhan, hamba berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun Sai berada, kapanpun dia bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati, menyertai mereka sekalian. Kepada jemaat yang lemah, biar Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Juga ada permohonan doa dari istri Bapak Hayono Isman, Tuhan, yang juga kena stroke, juga gangguan jantung, juga positif COVID di Jakarta. Kami doakan Tuhan, tidak ada barang yang mustahil bagimu, sebab dalam keluarga ini juga ada anak Tuhan yang ada di sana. Dia itulah Tuhan, Engkau yang memohonkan doa ini. Kami mendoakan Tuhan, bagimu tidak ada barang mustahil. Itu sebabnya sakit penyakit COVID sekalipun, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala sakit penyakit apapun yang juga dialami oleh Ibu Nanda Isman ini, Tuhan, ke tangan-Mu, dan sidang jemaat semua yang mengalami penderitaan yang sama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada di sana. Biarlah Tuhan, Engkau juga menjamah dan menjadi sembuh dan kuat kembali. Kepada jemaat yang dalam masalah dan persoalan, Engkau juga turut Tuhan bekerja, dan Engkau pasti memberikan perhatian khusus kepada jemaat-Mu untuk memberikan pertolongan yang ajaib, Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih yang mencari kerja, yang sudah mendapatkan kerja di kota, di luar kota, sampai di luar pulau sekalipun. Engkau juga di sana, Engkau juga akan menolong semuanya. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mungkin ada yang akan beraktivitas kembali, akan beristirahat malam. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu. Tetap Tuhan jaga pelihara kami semua. Tetap memberikan kesehatan kepada kami semua, Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, bila rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.